apa yang kau lakukan, apa yang kau inginkan, kau dapat memuaskan, menyenangkan hatiku. Cepat katakan, wahai anakku. Pada saat itu, dia itu melakukan, menyampaikan apa yang terjadi di Pulau Dewata ini. Dia memohon agar terbebas dari kehancuran. Pada saat itu, Dewi Durga bersabda, anakku, sesungguhnya masa penyakit ini tidak lain karena ulah perbuatan rajamu dan juga rakyat di Pulau Dewata ini. Itu dia menghentikan upacara-upacara, tidak lagi memperingatinya, dan juga sanggah merajan, pelinggih itu sampai hancur, sampai lebur, tidak ada perhatiannya. Raja bersenang-senang, berpoya-poya, itu berjudi, mabuk perempuan, maka terjadilah kehancuran ini. Ini sebagai peringatan, wahai anakku, kalau kau ingin Pulau Bali, Pulau Dewata ini akan bersinar kembali dengan kecemerlangan, dengan kesejahteraan, maka pugar tempat-tempat suci yang rusak itu. Perbaiki pelinggih-pelinggih itu, tingkatkan serada baktimu dengan penuh keyakinan kau memuja para dewa, memuja para leluhur. Bukankah Tuhan bersabda, Dewa Dwija Guru Prajna Pujanam Saucam Arjaum Brahmacarya Maharsyasa Sariram Tapa Uciati. Brahman bersabda, kalau kita ingin damai, kalau kita ingin tenang, kalau kita ingin bahagia, jangan lupa memuja para dewa. Jangan lupa memuja para leluhur. Jangan lupa melakukan kebaikan-kebaikan dan selalu ingat kepada para dewa dan leluhur. Dimanapun berada, dalam situasi apapun, kapanpun, walaupun kita bekerja, tapi hati kita senantiasa ingat kepada Brahman dalam manifestasinya sebagai para dewa. Awi genam akan sebagaimana nanti akan kau buktikan bagaimana kedahsyatan Pulau Dewata itu memancar di seluruh dunia. Akhirnya pada saat itulah keturunan Raja Kesu ini berjanji, dan dia sampai di Ubung ini disambut sama masyarakat dan dinobatkan menjadi raja. Maka semua tempat-tempat suci sebagaimana layaknya tempat suci, upacara-upacara meriah dilakukannya sehingga mulai dengan penuh nyaman damai. Dan sebagai realita dari sabda Dewi Durga itu dapat dibuktikan. Saya pernah mengikuti seminar internasional yang di narasumbernya, pembicaranya itu seorang dokter dari Thailand. Dia mengatakan dari pemantauan planet Mars, maka 3 dunia yang bersinar, yaitu India, Bali, khususnya di negara Indonesia, dan Thailand. Dan sekarang terbukti Pulau Dewata itu terkenal di mancanegara, di seluruh negara. Maka daripada itu, kita selaku umat Hindu, khususnya di Bali, benar-benar kita disiplin dengan keyakinan kita yang sangat kuat. Dengan tulus dan ikhlas tanpa pamerih kita melakukan upacara-upacara, terutama dalam pancayatnya ini. Itu adalah satu pegangan bagi kita supaya kita dapat berjalan sesuai dengan konsep Dharma. Ingatlah pemirsa Bali TV yang budiman, Dharma itu adalah sumber kebahagiaan. Dharma itu adalah pelindung ilmu pengetahuan. Dharma itu adalah dapat melebur dosa di Triloka ini. Oleh sebab itu, kita harus aroha tamosa jotir. Kita bangkit dari kegelapan ini melalui cahaya sinar sucinya para dewa dan para leluhur melindungi kita semua dimanapun kita berada. Pemirsa yang terkasih, terkait dengan Lasarya ini, keikhlasan ini, saya berikan juga kisah nyata peristiwa yang terjadi di masa lampau, yaitu di negeri India. Di Indraprasta itu juga pernah diserang wabah penyakit yang berkepanjangan, yang sangat mengerikan, tak ubahnya seperti COVID yang menyerang kemarin.
berguguran, bergelimpangan, mayat-mayat, tangisan, dan sebagainya. Itu pada saat itu pernah terjadi sebelumnya. Maka pada saat itu Kunti melakukan Dewasraya. Dia pun juga memuja Dewi Durga. Di tengah malam kegelapan, tepatnya bulan mati atau tilem itu, maka dengan kusuknya pemujaan yang dilakukan oleh Kunti, dengan hati yang sangat tulus itu, dengan pikiran yang sangat yakin, maka pada saat itu juga Dewi Durga muncul. Disitulah Dewi Durga bersabda, "Wahai Kunti, apakah yang kau lakukan di sini? Kau memujaku dengan penuh hati yang tulus, dengan penuh hati yang ikhlas, dengan penuh keyakinan. Sudah sepantasnya aku memberikan jawaban itu." Pada saat itulah pemirsa yang terkasih, Dewi Kunti mengatakan, "Wahai Dewi Durga, hamba datang memujamu menghadapmu. Aku menginginkan indera prasta terbebas dari serangan wabah penyakit yang sangat mengerikan ini, oh Dewi Durga." Pada saat itulah Dewi Durga bersabda, "Kunti, aku akan memberikan permohonanmu dengan catatan kau mengikhlaskan Sahadewa sebagai tumbalku." Tanpa berpikir panjang pada saat itu, Dewi Kunti mengiyakan hal itu, maka lenyaplah dari pandangannya Dewi Durga itu. Maka pada saat itu dia berpikir kembali, berpikir ulang, kenapa saya harus menyerahkan Sahadewa? Kenapa saya tidak mengorbankan kambing? Kenapa saya tidak mengorbankan kuda? Atau katakan sapi, kerbau? Akhirnya pada saat itu pemirsa yang budiman, pada saat itu unsur buta masuk ke hangga sarira daripada Kunti, sehingga Dewi Kunti menyeret Sahadewa dengan paksa pada saat itu. Tetapi di satu sisi, apakah yang terjadi? Yaitu pada Sahadewa. Sahadewa adalah pemuja Dewa Siwa yang sangat taat. Pemuja Dewa Siwa yang penuh disiplin. Pagi, siang, sore, bahkan tengah malam pun dia melakukan japanam memuja kebesaran Dewa Siwa. Bukankah kita diingatkan sesuai dengan sabdanya yang terungkap di dalam Adya 10 Sloka 25? Mahar sinam berguru semi giram ekam aksaram, jenana japayadnya semi setawaranam Himalaya. Aku adalah bergu di antara maharsi. Aku adalah ongkara di antara aksara suci. Aku adalah japa di antara yadnya. Aku adalah Himalaya di antara benda mati. Artinya dengan Sahadewa yang selalu ingat kepada Dewa Siwa melalui japanya, maka tat ubahnya tidak kalah pentingnya dengan yadnya yang lain. Maka daripada itu sudah sewajarnya Siwa dapat memberikan perlindungan. Akhirnya Siwa mengetahuinya. Sahadewa dalam keadaan bahaya. Maka pada saat itulah sinar suci Siwa merangsuk ke dalam hangga sarira Sahadewa. Sehingga Sahadewa sakti, kuat, kebal, tidak mampu dimangsa oleh Durga. Maka Dewi Durga berubah menjadi Dewi yang sangat cantik. Namanya Dewi Uma. Oleh sebab itu, dia itu Sahadewa menjadi benteng sebagai pelindung keluarga. Dengan demikian, Tuhan selalu menepati janjinya. Anna yas cintayan toma miya janah pariu pasateti semlite mabiuk tanam, yoga kesema wahami aham. Siapapun manusia di dunia ini yang betul-betul taat pada perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan, apa yang dia punya akan dijaga dan apa yang dia inginkan akan terkabulkan. Seperti Sahadewa
yang mempunyai keyakinan kuat kepada Siwa, dan dia tulus ikhlas melakukan pemujaan kepada Siwa, maka sudah sewajarnya, sudah sepantasnya, sesuai dengan sabdanya, para dewa akan melindungi orang melakukan bakti itu. Kita pun selaku umat Hindu, kita dalam melakukan upacara-upakara ini, kita harus punya keyakinan yang kuat. Kita harus ikhlas dalam melaksanakannya. Awi genam, Tuhan pun akan melindungi kita semua. Pemirsa Bali TV yang budiman, di sini dari ketulus ikhlasan yang dilakukan, dari contoh yang saya paparkan, ini kita patut kita cermati. Kita di dalam melakukan upacara upakara, kita harus lasaria, kita harus ikhlas. Oleh sebab itu, kita itu karena memandang sebagai kewajiban, kita harus mengaturnya dengan baik. Kita bekerja keras untuk mendapatkan rezeki, setelah itu ikuti sabda Tuhan. Sabdanya yang terungkap, Eka nam cena dharmartah kartoyo butimi cata, eka nam cam karma, eka nam cam wiwirdayet. Setelah kita dapatkan rezeki itu, kita bagi tiga untuk kepentingan dharma, keinginan, dan usaha. Betul-betul kita planning, betul-betul kita programkan sehingga tidak mengalami kesulitan dalam bentuk apapun, karena itu memang kita sudah programkan dengan sebaik-baiknya. Itulah sebabnya kita selaku umat yang beragama Hindu dituntut untuk cerdas. Kita harus mampu beradaptasi sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Albert Einstein. Itu dia jelas dalam teori itu, kemampuan seseorang itu dalam kecerdasan ini mampu beradaptasi. Oleh sebab itu kita pun dalam menyikapi dunia yang gonjang-ganjing yang seperti sekarang ini, kita harus cerdas, kita harus bisa beradaptasi menuju jalan yang benar ini. Pemirsa yang budiman, berikutnya kita harus di dalam melakukan upacara upakara itu, ini ada 3 hal yang sangat penting yang tidak bisa diabaikan. Misalnya Manggala Upacara, Serati Banten, dan juga Sang Yajemane itu. Manggala Upacara ini, apakah dia panditampu, atau serimpu, atau pedanda, atau dukuh, atau begawan, atau resi, atau istilah di Jawa itu adalah dukun atau romo ini. Ini adalah juga memegang peranan yang sangat penting. Oleh sebab itu berkaitan dengan hal yang kita sebutkan ini, maka di dalam hal ini yang kita butuhkan terutama dari Manggala Upacara ini adalah berupa mantra itu. Mantra itu adalah doa-doa, pujian, pujian-pujian terhadap Brahman dalam manifestasinya sebagai dewa. Oleh sebab itu di sini perlu kesuciannya, perlu kesidiannya, perlu kemandian itu, sehingga betul-betul mantra itu adalah mujarab. Saya berikan satu contoh di sini, mantra itu juga memegang peranan penting di dalam pelaksanaan upacara upakara. Yang diucapkan, apakah waikari, upamsu, manacika, yang terdengar, yang bisik-bisik, atau yang di dalam hati dilakukan oleh Manggala ini, supaya kesuciannya, kesakralannya benar-benar bisa terjaga dengan baik. Maka daripada itu, mantra itu yang disakralkan itu benar-benar dapat mencerahkan, membahagiakan semua umatnya, maka Manggala harus melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Kewajiban-kewajiban itu. Misalnya Sang Satyawadi, itu tidak boleh seorang Manggala, apalagi sudah Dwi Jati. Eka Jati pun kita itu hindari melakukan kebohongan di dunia ini.
sang abda, yaitu selalulah mewartanakan tentang kebenaran itu. Karena kita menyadari kebenaran atau dharma itu adalah sumber ananda, sumber kebahagiaan dalam dunia dan akhirat. Yang ketiga, sang petirtan, seorang eka jati, seorang dwi jati selalu menyatukan, menyucikan badan secara lahir dan batin kita di sini. Itulah sebabnya kelebihan-kelebihan seorang dwi jati misalnya yang disebut siwa sakala ini, benar-benar kita menjaga kesucian itu. Dan syarat yang keempat ini adalah penadahan upadesa, menyampaikan pesan-pesan dharma itu dengan baik. Ini satu hal yang luar biasa kalau kita berbicara mantra-mantra itu mempunyai makna yang berkah, yang sakral, yang suci. Itu adalah tergantung juga dari oknum daripada sang yang disucikan itu. Kita sangat kagum, kita sangat bangga, kita sangat bersyukur sekali melihat kesucian-kesucian para maharsi kita. Misalnya Baradwaja, Yamageni, Wiswamitra, Wasita, Kritap, Aptrip, Markandia, Narada, Durwasa, sampai kepada Empu Ketek, Empu Bahula, Empu Panuluh, Empu Agni Jaya, Empu Kuturan, sampai dan yang Dewi Jendra, semua itu melaksanakan dan memegang teguh prinsip-prinsip kebenaran ini. Sehingga mantra-mantranya itu sangat mujizat. Satu contoh, saya menyampaikan tentang apa yang dialami Resi Parasara misalnya. Pada saat dia berjalan-jalan akan melewati sungai Yamuna, maka pada saat itu dia menemukan seorang wanita yang sangat cantik dengan paras ayu dan kata-katanya yang lemah lembut. Tetapi sayang sekali baunya sangat amis. Dia anak seorang nelayan. Maka daripada itu dia tidak sepantasnya mengambil pekerjaan itu, mengantarkan, mendayung, rakit, menyeberangkan orang-orang yang lewat. Pada saat itu, Resi Parasara ini naik di sana dan terjadilah dialog. Kenapa wanita ayu seperti dirimu mengambil pekerjaan semacam ini? Dia Satyawati pada waktu itu menjawabnya, aku mengalami, yaitu bauku sangat amis dan sangat mengganggu aktivitas orang-orang. Karena itu aku mengambil pekerjaan ini. Aku melakukan sewanam dengan hempasan angin di sungai Yamuna ini, itu akan berkurang. Inilah akan aku lakukan. Maka dengan kasihnya pada saat itu Resi Parasara, dengan mantranya yang sangat mujizat, dia hanya mengambil air dengan mengucapkan mantra dan menaruh toreh, yaitu rerajahan, dan memberinya kepada dia Satyawati. Bau itu lenyap begitu saja. Ini sulinggih-sulinggih atau manggala upacara di zaman sekarang ini sangat diperlukan juga sesuai dengan tuntunan Weda itu. Agar mantra-mantra yang diucapkan itu bagaikan manik sekecap. Bagaimana caranya? Agar Sang Hyang Haji Saraswati sebagai penurun ilmu pengetahuan itu, termasuk juga Weda di sana, memberikan kedahsyatan pada tungtunging lidah. Maka daripada itu benar-benar kita laksanakan kewajiban kita sebagai Trikaya Parisuda yang begitu mantap, melaksanakan yama-niyama berata yang begitu mantap, dan mengadakan sesuai dengan sabdanya yang tadi, Sang Satyawadi, Sang Abda, Sang Patirtan, dan penadahan upadesa. Rupanya di zaman ini sangat perlu juga penadahan upadesa itu dilakukan. Karena itu sesuai dengan anjuran Dharma. Di dalam Rigveda Mandala 10 Sukta 71 mantra 11 jelas dikatakan,
kita baca sloka, baca mantra, kidungkan kidung-kidung suci, sampaikan mantra itu, pengetahuan suci itu, dan berikan penjelasan-penjelasan kepada umat.